Jemaah-jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin barangkali dari sisi kualitasnya, yang sholatnya selama ini mungkin masih terburu-buru, kita laksanakan dengan santai, dengan penuh ikhlas, tidak dikekang oleh waktu. Yang mungkin barangkali sholatnya 5 waktu selama ini tidak pernah tinggal di rumah, kita berangkat ke masjid, kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Ya mungkin barangkali sholatnya selama ini dari takbir sampai salam hanya hafal bacaan, kita belajar, kita bentuk kajian, kita bentuk halaqah, kita bentuk majelis yang tujuannya adalah untuk mempelajari makna kandungan dari setiap kalimat yang diucapkan di dalam sholat tersebut, sehingga dari takbir sampai salam seluruh kalimatnya bisa kita maknai karena memang kita mengerti betul akan makna dan tujuannya. Dari sisi kualitasnya, mungkin barangkali selama ini sholat sunnah biasa saja, tapi dirutinkan tiap malam atau seminggu 3 kali, bangun di tengah keheningan malam, di sepertiga malam yang terakhir, waktu yang sangat mustajabah, berwudu, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, rutin dia laksanakan, bercucuran air matanya, memendam kerinduan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Mungkin barangkali dengan cara yang sedemikian ini, semakin lambat laun kita akan semakin dekat dengan gerbang kematian kita. Pada saatnya tiba ketika kita kembali kepada Allah, kita akan tersenyum bangga, tersenyum bahagia di saat seluruh keluarga kita menangis, jamaah kita menangis. Namun pada saat itu kita tersenyum karena kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita tingkatkan nilai kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Qadir Rabbul Jalil, Allah yang masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk terus berbenah, memperbaiki segala kehilapan dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita, yang mudah-mudahan seiring dengan perjalanan waktu akan mengantarkan dan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita yang hidup ini berjalan menuju gerbang kematian kita. Suka atau tidak suka, siap tidak siap, maka kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya maut, dan pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu kalau dirasa diri masih banyak melakukan kesalahan dan dosa, segeralah perbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda, sebab datangnya maut tanpa menunggu datangnya taubat kita. Jangan terlena dengan usia yang masih muda, karena syarat mati juga tidak harus tua. Jangan lupa diri untuk tetap bertakwa, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena menganggap badan yang masih sehat, karena syarat mati juga tidak harus sakit. Kapan dan dimanapun kita berada, pastikan kalau kita senantiasa istiqomah di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat mungkin kita berpikir kalau azal kita masih jauh dari kehidupan kita, namun pada kenyataannya bisa jadi pada saat kita memikirkan hal tersebut, maka 1 jam, 2 jam, atau 1 minggu dari saat itu juga kematian datang menjemput kita. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Dalam Al-Quran ini, dalam bahasa Arab disebut amar. Amar itu perintah. Sepanjang tidak ada qarinah lain yang menunjukkan hukum perintah itu mengarah kepada hukum yang lain, maka asal dari hukum perintah dari Allah itu hukumnya wajib. Maka kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera mungkin meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Dan kalau dirasa diri kita pernah melakukan dosa, maka sempurnakan dengan salat sunnah taubat minimal 2 rakaat. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling kita khawatirkan terhadap dosa yang kita lakukan ketika kita kembali kepada Allah,
melalui waktu yang mungkin barangkali tidak kita siap untuk menerima kedatangan waktu tersebut, maka banyak sekali dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hidup terhadap kematiannya digambarkan oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Jakarta. Beliau mengibaratkan seperti orang yang mau naik pesawat. Kita ini sebenarnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah adalah orang-orang yang kumpul di masjid ini adalah orang-orang yang sudah dipunis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita meninggal dunia ini sudah tertera. Cuman tidak diinformasikan kepada kita supaya apa? Supaya kita semangat menghadapi hidup. Coba bayangkan kalau memang itu diinformasikan kepada kita, apa yang terjadi terhadap orang-orang yang mungkin jatah hidupnya tinggal 2 hari lagi, tinggal seminggu lagi, mungkin barangkali ke kantor kerja pun tidak mau lagi. Zikir saja, makan pun sudah tidak selera lagi. Tetapi, namun ironis dan sangat disayangkan ketika maut itu disembunyikan, dimisterikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pun di antara kita tidak ada yang mengetahuinya. Di antara umat manusia banyak yang lalai dalam melaksanakan perintah Allah, dan banyak kemudian bersentuhan dengan nilai-nilai dosa dan maksiat yang kemudian menyebabkan Allah murka dalam kehidupan kita. Karena itu Profesor Dr. Komarudin Hidayat mengatakan, orang hidup terhadap kematiannya seperti orang yang mau naik pesawat. Seluruhnya sudah berada di bandara, seluruhnya sudah pegang tiket pesawat, hanya tinggal menunggu boarding pass-nya saja. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja kalau Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu pernah mengatakan, "Mangkana yaumu khairu min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang yang beruntung. Minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, itu orang yang beruntung itu. Tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun kemarin, itu orang-orang yang beruntung. Maka setiap kita ini harus membuat program. Program apa? Program supaya kita menjadi orang yang beruntung. Dalam aspek ibadah kita tidak boleh stuck pada satu titik. Kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktu, ya itu saja. Tahun berganti tahun, begitu saja amalan kita. Tidak boleh. Harus kita tingkatkan dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitasnya. Dari sisi kuantitasnya, mungkin barangkali sholat 5 waktu ini sudah kita kerjakan, sholat sunnahnya bagaimana? Yang selama ini mungkin barangkali kita datang tepat di waktu melaksanakan ibadah sholat fardunya, kita datang lebih cepat. Supaya apa? Supaya bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyahnya. Habis sholat fardu, mungkin selama ini langsung pulang, kita tingkatkan. Sejenak berhenti di masjid, lantas kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'diyahnya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, di mana hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin. Maka inilah orang-orang yang ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa keuntungan yang banyak, dan pada akhirnya mereka orang-orang yang dipersilahkan masuk ke dalam surga, dan idealnya kita akan masuk ke dalam surga yang paling tinggi, surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin barangkali dari sisi kualitasnya. Yang sholatnya selama ini mungkin masih terburu-buru, kita laksanakan dengan santai, dengan penuh ikhlas, tidak dikekang oleh waktu. Yang mungkin barangkali sholatnya 5 waktu selama ini tidak pernah tinggal di rumah, kita berangkat ke masjid, kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Ya mungkin barangkali sholatnya selama ini dari takbir sampai salam hanya hafal bacaan, kita belajar, kita bentuk kajian, kita bentuk halaqah, kita bentuk majelis yang tujuannya adalah untuk mempelajari makna kandungan dari setiap kalimat yang diucapkan di dalam sholat tersebut, sehingga dari takbir sampai salam seluruh kalimatnya bisa kita maknai karena memang kita mengerti betul akan makna dan tujuannya. Dari sisi kualitasnya, mungkin barangkali selama ini sholat sunnah biasa saja, tapi dirutinkan tiap malam atau seminggu 3 kali, bangun di tengah keheningan malam, di sepertiga malam yang terakhir, waktu yang sangat mustajabah, berwudu, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, rutin dia laksanakan, bercucuran air matanya, memendam kerinduan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Mungkin barangkali dengan cara yang sedemikian ini,
Semakin lambat laun kita akan semakin dekat dengan gerbang kematian kita. Pada saatnya tiba ketika kita kembali kepada Allah, kita akan tersenyum bangga, tersenyum bahagia di saat seluruh keluarga kita menangis, jamaah kita menangis. Namun pada saat itu kita tersenyum karena kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa mahbunun." Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Merugi. Hari ini sama saja, tidak ada bedanya sama hari kemarin. Minggu ini tidak ada bedanya sama minggu kemarin. Itu orang yang merugi. Kenapa merugi? Kehidupan ini, umur kita semakin bertambah. Kesempatan hidup kita semakin berkurang. Sementara amal ibadah kita tidak meningkat. Kita dikasih waktu 12 jam misalnya. Ketika sudah di jam 3 sore atau di jam 4 sore, tahu kita matahari akan terbenam, kesempatan itu semakin menipis, tapi kita tidak tingkatkan frekuensi nilai ketakwaan kita kepada Allah. Ini orang yang merugi nih. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi usia, kalau sudah 40 tahun perbanyak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man atat alaihi arba'una sanatan walam yakhlib khairuhu syarrahu falyatahajjar minan ilan nar. Siapa yang usianya sudah masuk kepada usia 40 tahun, kebaikannya tidak mampu mengalahkan keburukannya, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Perbaiki diri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun." Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka mereka orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Minggu ini lebih buruk daripada minggu kemarin. Apa contohnya? Tahun 2023, sholat yang dia kerjakan 2 kali saja sehari semalam. Bukan buruk melaksanakan sholat 2 waktu itu, yang buruk meninggalkan 3 waktunya yang tertinggal. Lah tahun 2024 makin parah, tinggal sebiji yang dia kerjakan. Tinggal 1 waktu saja. 4 yang ketinggalan. Bukan 1 sholat itu yang buruk, tetapi 4 yang dia tinggalkan itu berarti lebih parah daripada tahun yang lalu. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka nyaman dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka proklamirkan sementara dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan di dalam tidur pun orang-orang yang seperti ini senantiasa menikmati nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung dalam hidup ini, nikmat mana yang mau kita dustakan? Tidak usah jauh-jauh, pada hari ginjal sedunia yang pernah diwawancari di TV One, di Jawa Barat itu ada satu kampung di mana penduduk kampung tersebut 75%. Itu warganya itu sudah menjual ginjalnya, rata-rata hidup dengan 1 ginjal. Apa bisa hidup? Bisa. Ketika ditanya, diwawancarai berapa 1 ginjal itu mereka jual, yang menjual ginjal tadi mengatakan harganya 75 juta. Murah, ginjalnya saja 75 juta. Tetapi ketika ditanya biaya operasi rumah sakitnya untuk memindahkan ginjal dari si A ke si B, itu biayanya 250 juta. Dan belum dijamin 100% berhasil. Dan ternyata kalau 250 juta ditambah 75 juta, itu 325 juta untuk 1 ginjal. Gratis dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk mencuci darah kita, sehingga sistem metabolisme di tubuh kita menjadi baik, darah kita bersih, dan kemudian kita menjadi sehat. Bayangkan di tubuh kita ada 2 ginjal. Jadi kalau 325 dikali 2, itu sama dengan 650 juta. Gratis diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh tidak minta macam-macam, syukuri saja. Pada saat waktu sholat, sholat. Pada saat azan berkumandang dari masjid, berhenti melakukan aktivitas itu saja. Sembari kita memelihara kesehatan yang Allah berikan, dan kemudian kita banyak meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang demikian, sama kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tentunya yang lebih penting adalah beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita diperintahkan untuk mempercepat, menyegerakan, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya meliputi langit dan bumi.
luasnya surga itu meliputi langit dan bumi. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang berpikir secara rasional. Kalau penduduk bumi sekarang ini 8,04 miliar, hampir 8,1 miliar. Kristen 2,3 miliar, umat Islam 1,9 miliar, Hindu 700 juta, Buddha sekitar 400 juta, Yahudi sekitar 20 juta di seluruh penjuru dunia. Kalau umat Islam saja 1,9 miliar, ini satu generasi. Berapa generasi sampai nanti hari kiamat tiba, kemudian dimasukkan ke dalam surga, karena pada hakikatnya seluruh umat Islam nanti akan masuk ke dalam surga. Kira-kira ada orang yang berpikir rasional, itu surga tuh muat nggak untuk menampung jumlah banyaknya umat Islam? Nanti di sana berdesak-desakan. Jadi tidak nikmat juga hidup di dalam surga. Allah bantah ini di dalam Al-Quran, luasnya surga itu meliputi luasnya langit dan bumi. Cobalah kita pandang langit itu. Luas yang tidak berketerbatasan, sungguh mengagungkan. Mahakarya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri di atas kita tanpa tiang sama sekali. Supaya apa? Supaya ketika kita memandang ke atas langit, bukan hanya memandang indahnya bintang yang terbit di waktu malam, bulan purnama di waktu malam, tetapi kita banyak bertasbih, memuja dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah gambaran surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bumi ini saja tidak penuh diisi oleh umat manusia di zaman sekarang ini, maka sesungguhnya surga tersebut akan lebih sangat luas lagi, walaupun diisi dan dihuni oleh seluruh kaum muslimin sampai nanti hari kiamat tiba. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, persis seperti yang digambarkan oleh dalam ayat ini, uiddat lil muttaqin, surga yang begitu indah dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang istiqomah di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.